1, 2, 3. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 yang beranggotakan saya, Dewa Ningrum dengan ujung NIM 044. Saya Sabila Falfian dengan ujung NIM 050. Saya Putri Naya Sabila dengan ujung NIM 106. Di sini akan mempresentasikan hasil proyek kelompok kami pada mata kuliah Geometri Analitik Ruang. Pada proyek ini, materi yang kami ambil yaitu sudut antara dua bidang P dan Q, serta kaitannya dengan vektor normal bidang tersebut. Ringkasan dari proyek yaitu, suatu bidang data dalam ruang 3 dimensi dapat dibentuk melalui 3 titik sembarang dalam ruang. Nah, dari 3 titik yang sederhana itu dapat terbentuk suatu persamaan bidang datar dalam ruang. Suatu bidang memiliki vektor normal bidang yang memiliki besar sudut 90 derajat terhadap bidangnya. Apabila terdapat dua bidang, maka akan ada dua vektor normal yang sama-sama berpotongan di titik 00. Bagaimanakah hubungan sudut-sudut yang terbentuk apabila terdapat dua vektor normal dari dua bidang yang saling berpotongan? Nah, untuk memvisualisasikan permasalahan tersebut, kami menggunakan aplikasi GeoGebra Classic dengan view 3D Graphics. Tujuan dari proyek ini yaitu untuk menunjukkan secara visual persamaan bidang datar yang terbentuk melalui 3 titik sembarang pada ruang. Vektor normal yang terbentuk dari cross product vektor-vektor arah bidang datar. Hubungan sudut-sudut yang terbentuk apabila terdapat dua vektor normal dari dua bidang yang saling berpotongan. Konsep-konsep yang terkait pada materi ini yaitu titik-titik dalam ruang, determinan matriks, bidang datar yang melalui 3 titik, vektor antara 2 titik, vektor normal bidang, dan cross product. Ini gambar visualisasinya. Aplikasi yang kami gunakan adalah GeoGebra. Baik, yang selanjutnya yaitu proses pembuatan GeoGebra kami, yaitu yang pertama, buka web GeoGebra menggunakan link yang tertera pada laporan, lalu masukkan nilai X1, masukkan nilai Y1, dan masukkan nilai Z1. Lalu selanjutnya dibuat titik P, yaitu X1, Y1, Z1. Yang keenam, masukkan nilai X2, masukkan nilai Y2, dan masukkan nilai Z2. Dibuat titik Q, X2, Y2, Z2. Lalu, masukkan nilai X3, Y3, dan Z3. Lalu dibuat titik R, X3, Y3, Z3. Lalu, dibuat XA sama dengan X2 kurang 1, buat YA sama dengan Y2 kurang 1, dan ZA sama dengan Z2 kurang 1. Lalu, untuk yang XB sama dengan X3 kurang X1, YB sama dengan Y3 kurang Y1, dan ZB sama dengan Z3 kurang Z1. Lalu dicari determinan dari matriks, yaitu YA, ZA, YB, ZB. Cari determinan dari matriks, yaitu A sama dengan merupakan sebagai variabel X pada persamaan bidang datar. Selanjutnya, dicari matriks determinan dari matriks ZA, XA, ZB, XB. Cari determinan dari matriks tersebut, yaitu B, merupakan sebagai variabel Y pada persamaan bidang datar. Yang langkah kedua 4 yaitu dicari determinan dari matriks XA, YA, XB, YB. Cari determinan dari matriks tersebut, yaitu C, yang merupakan sebagai variabel Z pada persamaan bidang datar. Lalu cari nilai D sama dengan negatif AX1 tambah BY1 tambah CZ1. Itu merupakan sebagai konstanta pada persamaan bidang datar. Selanjutnya, masukkan rumus persamaan bidang datar, yaitu AX tambah BY tambah CZ sama dengan, tambah D sama dengan 0. Lalu diberi nama bidang P. Selanjutnya, masukkan kembali nilai X4, nilai Y4, dan nilai Z4. Dibuat titik S, X4, Y4, Z4. Selanjutnya, masukkan nilai X5, Y5, dan nilai Z5. Dibuat titik T, X5, Y5, dan Z5. Masukkan nilai X6, nilai Y6, dan nilai Z6. Dibuat titik U, X6, Y6, Z6. Lalu dibuat XC sama dengan X5 kurang X4, YC sama dengan Y5 kurang Y4, ZC sama dengan Z5 kurang Z4. Dibuat XD sama dengan X6 kurang X4, YD sama dengan Y6 kurang Y4, dan ZD sama dengan Z6 kurang Z4. Cari determinan dari matriks YC, ZC, YD, ZD. Cari determinan dari matriks yaitu E yang merupakan sebagai variabel X pada persamaan bidang datar.
Cari determinan dari matriks ZC, XC, ZD, XD, yaitu F merupakan sebagai variabel Y pada persamaan bidang datar. Dicari determinan dari matriks XC, YC, XD, YD, yaitu G merupakan sebagai variabel Z pada persamaan bidang datar. Lalu cari nilai H sama dengan negatif AX4, BY4 tambah CZ4, merupakan sebagai konstanta pada persamaan bidang datar. Masukkan rumus persamaan bidang datar, EX tambah FY tambah GZ tambah D sama dengan 0, diberi nama bidang Q. Buat vektor dari titik P ke titik Q menggunakan tools vektor di antara dua titik, yaitu vektor U. Lalu, buat vektor dari titik P ke titik R menggunakan tools vektor di antara dua titik, yaitu didapat vektor V. Cari cross product, vektor U dan vektor V itu merupakan vektor normal dari bidang P, yaitu vektor W. Buat vektor dari titik S ke titik P menggunakan tools vektor di antara dua titik, yaitu vektor A. Lalu, buat vektor dari titik S ke titik U menggunakan tools vektor di antara dua titik, yaitu vektor B. Cari cross product vektor U dan vektor V. Itu merupakan vektor normal dari bidang Q, yaitu didapat vektor C. Selanjutnya, buat titik yang melalui titik 0,0 dan vektor W yaitu didapat garis F. Lalu, buat titik yang melalui titik 0,0 dan vektor C yaitu didapat garis G. Dicari besar sudut antara bidang P dan vektor normal bidang P, vektor W menggunakan tool sudut. Yang ke-63, dicari besar sudut antara bidang Q dengan vektor normal bidang Q, vektor C menggunakan tool sudut. Lalu, selanjutnya kita cari besar sudut antara dua vektor normal, yaitu vektor W dan vektor C yang dibantu dengan garis bantunya, yaitu garis F dan G, menggunakan tool sudut. Buat garis potong antar bidang P dan bidang Q, menggunakan tools intersect path, yaitu garis H. Buat titik potong vektor normal bidang P dengan bidang P menggunakan tools intersect, yaitu didapat titik I. Lalu, buat garis tegak lurus dari titik I terhadap garis H menggunakan tools perpendicular line, yaitu didapat garis I. Selanjutnya, buat titik potong vektor normal bidang Q dengan bidang Q menggunakan tools intersect, didapatlah titik J. Setelah didapat titik J, buat garis tegak lurus dari titik J terhadap garis H menggunakan tools perpendicular line, yaitu kita dapat garis J. Yang terakhir, diperoleh sudut antara dua bidang berpotongan dengan menggunakan tools angle dengan bantuan garis I dan garis J yang merupakan garis pada bidang P dan Q. Selanjutnya, yaitu langkah-langkah penggunaan yang akan dijelaskan oleh teman saya. Baiklah, di sini untuk unsur titik P yang pertama ada X1, ini bisa kita ketik P, lalu Y1-nya juga, dan juga Z1-nya. Itu merupakan untuk titik P-nya. Lalu untuk titik yang kedua, pada bidang pertama, yaitu titik Q, dapat X2, Y2, dan Z2-nya. Lalu titik ketiga, yaitu titik R, dan X3, Y3, dan Z3-nya. Di sini terlihat dimanapun titik koordinatnya, koordinat titik-titiknya akan selalu terbentuk sesuatu bidang yang melalui tiga titik tersebut. Begitu juga dengan bidang yang kedua, yaitu bidang Q, dengan titik-titiknya adalah titik S, dari X4, Y4, dan Z4. Lalu yang kedua titik T, yaitu X5, Y5, dan Z5. Lalu ada titik U, itu X6, Y6, dan Z6-nya. Sama seperti bidang yang pertama tadi, bidang yang kedua ini juga sama, dimanapun titik-titik koordinatnya
akan selalu terbentuk suatu bidang yang melalui 3 titik tersebut. Dan tentu saja setiap bidang memiliki vektor normalnya seperti yang telah dijelaskan cara pencariannya oleh teman saya. Dan untuk hubungannya dari vektor normal bidang tersebut dan juga kedua bidangnya, terbentuklah suatu segi empat yang sisi pertamanya yaitu vektor bidang P, lalu sisi keduanya vektor bidang Q, sisi ketiganya bidang suatu garis pada bidang Q, dan sisi keempatnya suatu garis pada bidang P. Ini ditandai dengan poligon Q1, di mana jumlah keempat sudutnya akan berjumlah 360 derajat. Dari proyek terkait materi sudut antara dua bidang P dan Q, serta kaitannya dengan vektor normal W dan C yang telah dibuat melalui aplikasi GeoGebra dan sesuai dengan langkah-langkah yang dilakukan, maka dapat disimpulkan, yang pertama, didapat persamaan bidang datar yang terbentuk melalui 3 titik sembarang pada ruang dengan cara mencari koefisien serta konstantanya terlebih dahulu. Yang kedua, didapat vektor normal dengan cara cross product vektor-vektor arah bidang datar. Yang ketiga, dari dua bidang datar terdapat dua vektor normal dengan besar sudut 90 derajat terhadap bidangnya. Nah, kedua vektor normal tersebut berpotongan di titik 0,0, di mana akan terdapat suatu sudut. Lalu dari kedua bidang datar yang berpotongan, maka akan diperoleh suatu sudut. Dari keempat sudut tersebut, dapatlah suatu segi empat, sehingga karena dua vektor normal masing-masing selalu bernilai 90 derajat, maka jumlah dari kedua sudut lainnya, yaitu sudut yang terbentuk oleh dua bidang yang berpotongan dari sudut yang terbentuk dari dua vektor normal, akan selalu bernilai 180 derajat. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.